Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat sih. Semangat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rada aneh. Suaranya ketok rada ora metu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi atas izin Allah, atas rahmat Allah. Kabeh do sehat gitu kan ya, insyaallah. Dan yang terutama adalah bahwa kemudian Allah memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya adalah kita berada di dalam rumah Allah yang mulia dan di dalam majlis yang mulia, yang kemudian kita dalam majlis ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sungguh kalau presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno pernah bilang, berilah aku 100 orang tua, maka aku akan cabut Semeru dari akarnya. Gunung Semeru harus dicabut gitu saja. Tapi berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Ono piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang siji udah. Oh iya. Ya. 10 pemuda. Betapa pentingnya pemuda gitu kayaknya, karena memang sungguh yang namanya pemuda itu generasi harapan mertua, bukan ya? Generasi harapan yang memang kalau kita membaca sejarah Islam gitu kan ya, kalau kita membaca sejarah Islam, sungguh sejarah kita ini, sejarah Islam diisi oleh peran para pemudanya ya. Jadi peran para pemudanya, karena di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari kalangan sepuh itu sedikit, ada tapi sedikit, tidak banyak ya, tidak banyak. Bahkan yang paling senior kalau misalnya kemudian kita anggap Abu Bakar As-Siddiq, itu saja umurnya lebih muda dibandingkan Nabi Muhammad ya. Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun lebih muda ya, 2 tahun lebih muda dibandingkan Nabi Muhammad ya. Jadi lah terus siapa yang banyak ya? Figur-figur seperti Ali ya, Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian seperti Mus'ab bin Umair, Mu'adz bin Jabal, seperti itu. Lalu seperti Abdullah ibnu Abbas, bahkan ini kalau Abdullah ibnu Abbas bahkan masih sangat kecil sekali ya, karena dia lahir itu ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah ya, Abdullah ibnu Abbas. Lalu kemudian yang lain-lain gitu kan, ada Usamah bin Zaid, itu adalah anak-anak muda ya, yang dengan kemudaannya mereka mampu memberikan apa bahasanya, kontribusinya yang sedemikian rupa besar bagi perjuangan Islam kala itu ya. Jadi besar sekali kontribusi anak-anak muda untuk perjuangan Islam. Karena itu kemudian memang dan itu munculnya dari mana gitu kan ya? Yaitu munculnya ya dari semua hal gitu kan ya. Kalau kemudian kita kenal Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab munculnya dari pasar ya. Karena Umar kuwi nek waktu luang kerjaannya gelut ya, tarung, maksudnya tarung tapi dibayar ngono lho. Ya tarung tapi dibayar, seperti itu. Neng pasar. Kalau pasar lagi rame gitu kan ya, kan ada acara gelut gitu kan ya, kayak tinju lah, hiburan gitu ya. Tapi gulat di sana. Nah, itu Umar jago menangan ya. Ya Umar ditemukan di sana. Seperti itu ya. Seperti itu. Ada kemudian Utsman bin Affan, ditemukannya di mana? Di pasar juga. Karena Utsman bin Affan seorang pedagang, ya, pengusaha. Seperti itu. Jadi ada yang ditemukan di mana? Ditemukan di
ojek online urung ono ya mbiyen gitu kayaknya. Ditemukan di padang pasir ya, seorang penggembala sapi, penggembala sapi, ora ono sapi ning kono. Penggembala domba gitu kan ya, ada seperti itu. Jadi ditemukannya di mana-mana, tetapi kemudian mereka setelah selesai melakukan apapun gitu kan ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing gitu kan ya, maka kemudian mereka kembalinya kemana? Ke masjid ya, kembalinya kemana? Ke masjid ya, kembalinya ke masjid dan kemudian belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menggunakan ilmu yang mereka pelajari bersama Rasulullah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu kemudian ya Islam tidak hanya tumbuh di masjid. Pada zaman Rasulullah ya, yang kalau kemudian kita mau melihat Islam di mana, apakah di masjid? Tidak, gitu kan ya. Maka Islam terlihat di pasar, Islam terlihat di padang pasir ketika orang sedang menggembala kambing, Islam terlihat karena waktu itu pekerjaan utama ya dagang sama gembala itu kan ya. Islam terlihat di kebun waktu itu karena banyak kebun-kebun kurma gitu kan ya. Islam juga terlihat pada saat itu yang banyak ya dagang, nani gitu kan ya. Terus kemudian gembala sapi memang pekerjaannya yang paling banyak pada saat itu. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya ya ada ojek online ya, ada warung makan, kemudian ada apa segala macam yang muncul di semua hal. Islam muncul. Nah, ketika Islam mulai muncul di mana-mana, maka pada saat itulah Allah akan menurunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya beserta seluruh umat muslim yang istiqomah mengikuti Rasulullah sampai yaumul akhir, dan kita berharap kepada Allah bahwa nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita memang ini targetnya memang menyelesaikan bab tentang toharoh ya, toharoh. Kemarin kita sudah belajar tentang mandi, sudah, wudu, sudah, gitu kayaknya. Bisa nasi praktek, adus mandi besarnya udah praktek. Wis. Dan untuk mandi besar orang mesti mimpi basah ya. Jadi ada beberapa sunnah untuk mandi besar. Sunnah ya, kalau penyebab wajibnya tadi ya, kalau mengeluarkan sperma itu penyebab wajib ya, penyebab wajib ya, penyebab wajib. Kalau untuk laki-laki ya. Lalu kemudian tapi juga ada beberapa hal yang kemudian disunahkan juga untuk mandi wajib. Salah satunya adalah yang sering ditinggalkan, ini sunnah yang sering ditinggalkan sekarang oleh kita. Ketika mau Jumatan ya, ketika mau Jumatan, sholat Jumat itu sunnahnya juga mandi wajib ya. Jadi orang mergo siji tok itu kayaknya, tapi ketika mau Jumatan. Atau yang kedua nanti ketika kita mau sholat hari raya ya, sholat Id, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu juga sunnahnya mandi wajib ya. Tadi sesuk kan dino Jumat belum meneh iki, sesuk Kamis, sesuk Jumat. Kalau bisa pas sebelum Jumatan berangkat mandi wajib, alhamdulillah. Kalau ndak bisa ya pagi itu, pas kita mandi pagi itu ya, kalau misalnya nanti pas sebelum Jumatan kita nggak sempat mandi lagi, pas pagi kita mandi itu mandi wajib ya, mandi wajib. Jadi dino Jumatnya itu kita mandi wajib dan kemudian kita niatkan sebagai sunnah di hari Jumat ya, insyaallah itu. Nah, pada bab sekarang kita akan mempelajari tentang istinja, membersihkan diri, caranya juga, dan juga membersihkan diri dari najis. Wabil khusus najis yang keluar dari dua lubang ya, dua lubang yang lain, bukan dua lubang yang lain ya, memang dua lubang, buang air kecil dan buang air besar
Nah, buang air kecil dan buang air besar. Nah, terkadang yang sering kita lupakan adalah, bukan yang kita lupakan sih, maksudnya kemudian yang terkadang kita kurang hati-hati adalah karena di syarat wajib ya, syarat wajibnya kita di syarat sah, mohon maaf, bukan syarat wajib, syarat sah sholat kita. Kemarin kan kita juga mempelajari beberapa bahwa diri kita kan harus bersih dari najis ya. Terkadang kita kalau ke tubuh iya kita ingat ya, misalnya kita setelah pipis kita bersihkannya gitu kan ya, bersihkan tempat keluar pipisnya gitu kan ya, duduk keran ya keran bersihkan tempat keluar pipisnya itu benar-benar gitu kan ya memang. Tapi terkadang yang kita lupa adalah cipratannya itu loh, yang cipratannya itu mungkin nempel ke sarung, mungkin nempel ke celana. Kalau kita tidak sadar, maka kemudian kita menggunakan itu untuk sholat, padahal salah satu syarat sah sholat adalah bersih dari najis yang ada, yang nempel di tubuh kita ya, termasuk yang di pakaian itu ya. Termasuk tempatnya kan nggak boleh najis toh ya kan, tempatnya kan nggak boleh najis ya. Tempat yang akan kita gunakan untuk sholat juga kan harus bersih dari najis ya, termasuk juga pakaian. Kalau kita pakai sarung ya sarung, pakai celana ya celana, seperti itu juga harus bersih dari najis. Karena itu terkadang yang kita lupa cipratannya. Karena apa? Karena kita kadang kencingnya berdiri ya, karena kadang kita kencingnya berdiri. Apa meneh nek wis kebelet nganggo celana, ora dadak nganggo dilinting celanane gitu kan ya. Misal nganggo celana panjang, terus kemudian celanane orang nganggo dilinting, langsung macur gitu ya. Lah wis neng ndi gitu kan ya. Cipratannya itu loh yang terkadang yang kita kurang hati-hati adalah cipratannya itu ya, seperti itu. Nah, pada konteks inilah kemudian sebenarnya Islam mengajarkan kita sunnah dalam hal ini Nabi Muhammad SAW itu kayaknya juga merupakan bagian yang diatur di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya buang air kecil ya, biar tidak nyiprat. Kira-kira piye carane? Jongkok, bener. Nah, hanya nanti yang kita pelajari adalah cara jongkoknya. Cara jongkoknya sama seperti orang buang air besar. Pas kita lagi kuwi lho, padha ora jongkoke? Padha ora? Sama atau tidak? Hampir sama. Sama ya. Oke, itu. Tapi kalau kemudian jongkoknya benar ya. Jongkoknya benar. Jadi memang untuk menghindari nyiprat itu jongkok. Ya. Itu menghindarinya. Ini yang harus dipegang dulu, berarti jongkok. Berarti nek selama ini kita misalnya pipisnya masih sering berdiri gitu kan ya, maka kita harus lebih hati-hati. Ya, kita harus lebih hati-hati. Itu kan seperti itu, kita harus lebih hati-hati kalau pipisnya berdiri ya. Wabil khusus misalnya pas lagi pergi-pergi ya, kalau di kamar mandi rumah mungkin bisa, tapi mungkin misalnya pas pergi-pergi gitu kan ya, ora sempet jongkok gitu kayaknya ya berdiri gitu kayaknya. Tapi tetap hati-hatinya tetap yang harus dijaga itu. Berarti jongkok bener gitu kayaknya. Terus bagaimana jongkoknya? Nah, di beberapa kajian dicontohkan jongkoknya, langsung aja tak contoh nih. Yo. Tapi nanti gini. Kalau ini sih teknis ya. Maksudnya teknis karena kita juga harus memperhatikan terkadang nek sing kuru-kuru mungkin iso ya, aku ora iso mbayangke awakku dhewe gitu kayaknya, apa angga gitu dan yang lain-lain yang besar. Kalau pakai celana gitu kayaknya, celana panjang diturunkan, sekiranya sebenarnya ya yang bagus memang, yang bagus itu ketika kita berada di dalam kamar mandi itu sunahnya, bahkan ketika kita mandi gitu kan ya,
Kalau di dalam Islam itu disunahkan ada kain pelapis. Agar apa? Wabil khusus di bagian aurat, kemaluan, ya. Agar apa? Agar tidak terlalu terbuka. Karena apa? Karena memang kamar mandi itu salah satu tempat yang disenangi jin untuk tempat tinggal. Ya, tempat tinggalnya itu salah satunya adalah kamar mandi. Ya. Jadi dari bagian rumah kita itu yang paling disenangi jin untuk manggon itu kamar mandi. Ya, manggon itu kamar mandi. Nah, ini urutan-urutannya urutan-urutannya. Jadi kalau kita mau masuk kamar mandi, yang pertama yang kita lakukan ojo langsung geblas mlebu gitu kan ya. Tapi mandek sik sedelo maca doa masuk kamar mandi. Ono sing isih apal? Allahumma hampir bener. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penglihatan penglihatannya, ya, jin, baik dari kalangan jin yang laki-laki maupun yang perempuan. Ayo nek lanang gitu kan, ya tapi kan tetep aja ora enak ya gitu kayaknya. Jajal nek jine ketok gitu kan ya, nek jine misale ketok itu kan ya mlebu kamar mandi ketok itu kan ya. Kan ora sido mlebu. Alhamdulillah jin ora ketok itu kayaknya. Tapi jajal nek ketok, mosok lagi ning kamar mandi dideloki gitu kayaknya seperti itu. Nah, jadi masuk kamar mandi nek iso ora langsung geblas, walaupun kebelet sekalipun, ya. Mandek sik ning ngarep, jadi baca doanya itu ketika masih di depan pintu, bukan pas ketika udah di dalam kamar mandi. Karena kalau di dalam kamar mandi nggak boleh bacaan kalimat thayyibah, ya termasuk doa itu. Quran yo ndak boleh, doa yo ora entuk, seperti itu kan ya. Sholawatan gitu kan ya. Ambil genteni ning jero kamar mandi gitu kan, itu sholawatan gitu kan ya, seperti itu ya. Enggak tahu ya. Ya, sip. Orang itu saiki ngerti ya, orang itu ya, seperti itu. Jadi ya kalimat-kalimat thayyibah itu enggak boleh dibaca di dalam kamar mandi ya. Ya, kayak Quran termasuk doa itu kayaknya, sholawatan itu kayaknya seperti itu ya. Jadi bacanya di depan pintu kamar mandi, baca terus masuk pakai kaki kiri, sip, benar ya. Jadi setelah baca masuk pakai kaki kiri. Nah, di dalam kamar mandi tadi itu yang saya bilang sunahnya memang pakai kain lapis. Kalau kain lapis nek dewi mungkin sing paling gampang celana kolor ya, kayak gitu ya. Jadi adus, tapi celana kolornya tetap denggo, teles berarti ya, emang ganti berarti seperti itu ya. Nah, maksudnya apa? Karena tadi itu tidak membiarkan semua tubuhnya terbuka. Tapi memang agak sulit ketika pipis lah terus piye gitu kan. Maksudnya kalau yang kurus mungkin bisa, tapi yang lemu koyo aku gitu kan, sing rada angel aku wingi iki nek aku nyopot celana panjangnya ora kabeh ngono, maksudnya ora tak copot seluruhnya gitu. Tetap tak pakai setengah, kira-kira aku iso tongkrong ora iso. Maksudnya yo nggak bisa, untuk ceboknya susah ya, tapi maksud minimal ya kita nyari yang utama, jaga apa, jaga biar tidak terkena cipratannya itu, tidak terkena najisnya akhirnya. Nah, masuk tongkrongnya kayak gini ceritanya, iki wis dicopot ya. Sikil kanan di depan, kaki kanan di depan, kayak orang lagi mau lomba lari. Kaki kanan di depan. Posisinya kalau kaki kanannya natap semua, ya. Terus kaki kiri di belakang, nek arep dipraktekke sisan ora apa-apa, nek arep ngetutke ora apa-apa. Nek arep kalau mau ngikutin sekalian enggak apa-apa. Kaki kiri agak ke belakang, tapi posisinya jinjit. Yang kaki kirinya enggak ditatapi kabeh ora iso ya. Ya jadi ya kayak ngono itu, tapi ikine ngangkat ya. Terus kemudian
Posisinya nanti ketika sedang pipisnya itu badannya agak dibungkukan ke depan. Ya. Karena apa? Karena menurut ilmunya ini membuka klepnya. Kan ono klepe to ngawake dhewe. Nek ora ono klepe bocor terus metu terus ya. Klep. Ya, jadi ketika pas pipisnya kepalanya agak nunduk, agak dinundukkan. Metu toh? Cur ya ngono. Nek wis rampung ya. Nek wis rampung terus kemudian geser ke sini, kaki kirinya yang full, kaki kanannya jinjit, terus balik meneh. Kayak begitu. Yo 2 kali boleh lah. Kenapa? Karena tadi itu untuk mengeluarkan sisa-sisanya. Biar ndak apa ya? Biar ndak nanggung. Ya. Men ora nanggung. Karena wis ya. Terus nanti kalau sudah ya seperti ini, terus nanti kalau sudah sebelum benar-benar selesai dehem. Ya, dehem. Dehem ngerti ora? Ngerti toh? Ayo ngono ya, dehem ya. 2 kali, 3 kali boleh. Ya, tarik napas terus seperti wong arep ngeden lho, jadi dikeluarkan sambil dehem. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya, jupuk gayung ya. Terus kemudian kalau bisa memang airnya itu dekat sama kita, jadi yang disiram pertama kali itu lantainya dulu. Ya. Lantainya disiram sih. Ya. Lantainya disiram dulu, baru kemudian setelah itu kita bersihkan kulup, jenengane kulup ya, keluare ya. Kita bersihkan ya. Bersihkan, benar, yakin, bersih, baru berdiri lagi dan kemudian keluar menggunakan kaki kanan. Terus kemudian ketika sudah di luar baca doa. Doanya apa? Ghufronaka. Ya. Jadi baca doanya di luar, ya. Kalau udah di luar, bukan di dalam, ya, bukan pas masih di dalam. Jadi udah di luar, baca doa Ghufronaka. Seperti itu, ya. Selesai. Ya. Jadi itu cara buang air kecil yang sesuai sunnah. Intinya, Pak, ora iso tongkrongnya kayak ngono, ya wis penting tongkrong sik. Itu kayaknya. Terus nongkrongnya juga intinya nongkrong. Ya. Sak apa ya? Sak nyamane, tapi kalau kita posisi nongkrongnya seperti orang lagi buang air besar, gitu kan ya. Itu biasanya juga nanti pipisnya itu keluarnya nanggung. Jadi intinya itu sikile kudu ana sing jinjit. Ya, sikile kudu ana sing posisi jinjit. Itu kayaknya kalau tadi seperti tadi, atau kalau tidak ya misalnya jinjit loro-lorone ora apa-apa itu kayaknya seperti itu. Karena kalau natap dua-duanya di bawah biasanya itu juga ketahan. Ya. Ada bagian yang tertahan seperti itu. Jadi keluarnya itu tidak sempurna. Padahal kalau keluarnya tidak sempurna, wis nganggo katok, ora sadar, langsung numpak motor meneh narik ojek gitu kan ya. Ternyata kan ono sisane misalnya sing mau ora keluar sempurna, ternyata metu gitu kan ya, seperti itu ya. Mergo ora sadar, ternyata adzan salat, Allahu Akbar, mampir masjid, wudu. Krasane wudune wis sempurna, wong wis sinau gitu kan ya. Ternyata tetep salate ora ditampa. Mergo apa? Mergo mau ana sing sisa pipis urung metu kabeh, terus kemudian metu ning dalan. Metu ning jero celana itu kan ya. Pas lagi melaku metu, ternyata sisane keluar. Kita nggak sadar. Nah, yang dikhawatirkan juga salah satunya seperti ini, ya, kayak begitu. Makanya kemudian memang untuk bab buang air kecil sangat dihati-hatikan. Karena apa? Karena memang juga ada hadis Rasulullah yang berkata bahwa banyak orang yang masuk neraka sebabnya enteng, sebabnya sederhana. Kan ya ora keren tuh. Ngopo kowe mlebu neraka? Mergo pipisku ora bener. Takoki malaikat, misale kenapa mlebu neraka? Salat wis, maca Quran wis.
Ya, sedekah ya sedekah gitu kan ya. Ora tau nggawe maksiat sing gede gitu kan ya. Ngombe minuman keras, judi, zina gitu kan ya, penyolong segala macam ora. Tapi ketika kemudian kita di yaumul akhir ternyata kok tetep kudu mlebu neraka sik takoni malaikat sebabnya apa gitu kan ya. Mergo pipisku ora bener itu kan ya wagu gitu loh. Ya. Jadi kita kemudian masuk neraka untuk sesuatu hal yang kemudian sebenarnya kita bisa hati-hati, kayak gitu kan ya, kita hati-hati, ya banyak dan itu banyak kalau di dalam hadisnya banyak kata-katanya ya, banyak orang masuk neraka cuman gara-gara sebab apa? Dia tidak memperhatikan cara buang airnya, ya cara buang air kecil maupun buang air besarnya. Nah, kalau buang air besar ya sama gitu kan ya. Ini karena kita buang air besarnya di kamar mandi ya wis beres lah itu kayaknya seperti itu. Kalau dulu di zaman Nabi Muhammad memang kalau untuk buang air besar ini untuk info saja, untuk info. Ojo dipraktekke. Ojo dipraktekke. Maka zaman tempatnya beda, suasananya beda, kondisinya beda. Dulu Nabi Muhammad kalau mau buang air besar itu harus jalan dulu, dari rumahnya agak jauh. Nyari tempat yang sepi yang di sana tidak dilalui oleh jalannya manusia, gitu loh. Jadi bukan tempat gembala kambing, gitu kayaknya, bukan jalur orang warawiri seperti itu. Jadi nyari tempat yang bukan jalur orang lewat, ya, atau tadi itu. Terus kemudian kalau udah sampai sana harus nggali dulu, ya, harus ngerok pasir dulu, bikin lubang, gitu kayaknya, bikin lubang. Setelah bikin lubang, Rasulullah tadi sambil berangkat harus menyiapkan alat pembersihnya dulu. Kan orang mungkin gowo ember gitu kan ya, tuh toko rumah itu kan kayak wong lagi ngangsu, ya, gowo ember. Kan ndak. Akhirnya nyari alat pembersihnya apa? Batu. Ya, alat pembersihnya apa? Batu. Ya, tiga batu. Ya batune ya kira-kira ya ora krikil, nek krikil cilik. Orang resike malah kena tanganmu dhewe itu kan ya. Berarti golek batu sih kaya rodok gede gitu kan ya. Jadi golek batunya sing rodok ya sekepelan lah, kepelan tangan pas ngono ora krikil cilik-cilik ya ngono ya. Terus baru kemudian buang air besar ya. Buang air besar kuwi ya padha wae ora entuk ngambil ngomong-ngomong ya. Mergo kan jenengane nek bahasa Inggrisnya apa? WC kuwi. WC itu singkatannya apa? Water cleaner. Kalau WC bener ya. Kan kalau istilah kamar mandi kan orang barat kan nyebutnya kan restroom ya. Ruang istirahat. Istirahat tenan itu kan ya. Ambil nyender terus nembang gitu kan ya. Yojo ya. Jadi sunahnya ketika sedang buang air besar itu enggak boleh sambil ngomong. Itu kan ya. Misalnya ditakoni ambek ibuke saka njaba kamar mandi, "Nang, iki kuncine nang endi?" gitu kan seperti itu ya. Sunahnya adalah didemi tok, dehem. Ya, itu kalau ngerti orang tua kita, ya. Tapi kalau enggak ngerti, bocah ditakoni orang jawab. Nah, kaya kono nek ora gelem dijawab ning jero kamar mandi ya dirampungke sik, ya. Cuci dulu itu kan ya, bersihkan itu kan ya, terus kemudian selesai keluar jawab. Krosok meneh mlebu meneh ning kamar mandi terusno, itu kan ya seperti itu. Ya, itu kalau orang tua kita ngerti, ya orang yang di rumah kita ngerti. Tapi kalau bisa ya dipahamkan gitu kan ya, dipahamkan. Ya, kalau ning jero kamar mandi lagi pipis apa lagi buang air besar, memang sunahnya tidak boleh sambil ngomong-ngomong ya. Terus mergo misal neng padang pasir gitu kan ya, misal kejadian suatu saat jenengan kerja neng kono padang pasir ya, terus misalnya ora ono kamar mandi neng jero golek pasir golek tempat sepi neng kono. Oh misal lagi neng hutan lah, camping, munggah gunung ya, kok ora ono kamar mandi, kepengin krosok, kepengin buang, ya pas lagi buang itu juga nggak boleh ngomong-ngomongan kan berarti ono koncone, nembang lah minimal ngono lho.
mergo nglangut iseng gitu kan yang ngambil nembang sholatullah sholat itu ala itu kayak seperti itu ya. Jangan nambang apapun ya nggak boleh meneh sholawatan ya. Bisa diganti apa selain batu yang 3 itu? Daun ya, daun. Tapi golek godhonge ya sing amba, aja godhong kemangi. Ya godhong kemangi cilik-cilik ya ora krasa ya, seperti itu ya. Ora krasa ya. Jadi godhonge godhong gedang sing amba kaya wangel. Ya godhong apa lah ya, tapi itu bisa ganti. Misal ini kita praktekkan kalau naik gunung ya. Naik gunung, misalnya pas kita lagi naik gunung kepengin buang air kecil atau buang air besar ya, caranya seperti itu ya. Boleh godhong, terus kemudian boleh tempat sing sepi ya, terus kemudian buang ya, buang. Sudah. Nah, kalau Nabi Muhammad dulu ya begitu, setelah selesai terus kemudian ditimbun. Tadi kan udah bikin lubang toh. Nah, terus itu lubangnya ditimbun. Ya, lubangnya ditimbun lagi gitu kayaknya. Terus kemudian selesai Nabi Muhammad kembali ke rumah. Yaitu beda kondisi. Makanya aku ngomong aja dipraktekin yang gini gitu kan ya. Itu kan ya. Misal kita mau nyari tempat sepi gitu kan ya, ning kota kayak ngene, ning kampung yo ning omah gitu kan ya. Karena memang dulu kenapa kok caranya seperti itu? Karena memang di zaman Nabi Muhammad itu pahami ya, kondisinya padang pasir, air jarang gitu kayaknya. Air itu jarang, nggak semua rumah itu punya kamar mandi di rumahnya masing-masing ya, karena memang air itu, kebutuhan air itu sangat bahasanya untuk kebutuhan air itu mereka sangat memperhatikan sekali, menjaga sekali. Karena apa? Karena jarangnya itu ya. Jadi insya Allah itu terkait istinja. Karena juga kalian sebagian juga sudah paham. Tapi yang pasti tadi itu sunahnya, sebelum masuk kamar mandi baca doa. Masuknya pakai kaki kiri. Ning jero kamar mandi ojo omong-omongan ya. Nek arep pipis sunahe tong dodo. Itu ya dodo bener. Dodoke ya carane mau ya nek iso. Tapi nek ora, misalnya kau urung biasa, sing penting dodok sebenarnya. Itu kan ya, sing penting dodok. Terus kemudian ketika membersihkan, pertama kali yang disiram adalah lantai. Lantai ini sih ya, kita siram. Biar kemudian airnya yang sudah keluar kalau kita pipis ya itu keluar ke bawah airnya dulu. Itu kan ya, memastikan. Baru kemudian kita bersihkan tempat keluare mau ya, kulupe dewe-dewe ya. Terus kemudian setelah selesai keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Keluar nganggo kaki kanan, mau condongane gufrona kaning di ning jaba kamar mandi. Ojo pas lagi ning jero gufrona kase ya gitu ya. Ning jaba kamar mandi wis rampung gufrona kayak gitu ya. Itu kalau pipis. Kalau buang air besar juga sama ya, buang air besar intinya juga sama ya. Yang bagus, ini lupa satu lagi. Sunahnya adalah ketika selesai kita buang hajat, mengeluarkan hadas ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau hadas besar kita mandi wajib, setelah mandi wajib kita wudu gitu kayaknya. Hadas kecil pun juga sama. Setelah kita bersihkan, sunahnya adalah berwudu. Sunahnya berwudu. Ya, jadi kondisi kita adalah kondisi yang kenapa kok berwudu? Karena tadi itu kondisi yang suci itu memudahkan diri kita untuk kemudian tadi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur nek gelem salat kaya Bilal.